mual muntah itu salah satu tanda gejala bahwa limbah di dalam tubuh atau racun dalam tubuh itu sudah sangat banyak seperti itu. Oke. Iya, paling sering sih mual muntah sebenarnya yang Mm-mm. kita temui. Kalau sudah sesak nafas itu sudah gejala lanjut. Mm-mm. Biasanya mereka cari obat sih Mbak kalau udah sesak nafas. Tapi Iya, kalau mual muntah kan kasih minum obat iya aja minum obat bisa. aja Ya, bisa. padahal kan tidak seperti itu. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by Oke, kalau misalnya pengalaman selama ini dok, selama di Rumah Sakit Amal Sehat ini, kasusnya tuh biasanya tentang apa dok variasinya kalau pas standby gitu mungkin? Mungkin belum kita. Kalau cuci darah atau Mm-mm. hemodialisis itu pasti kasusnya adalah gagal ginjal kronis ya Mbak. Oh iya. Ya, kasusnya seputar ginjal. Mm-mm. Jadi sudah pasti dipastikan pasien ini memerlukan terapi pengganti ginjal ya, yaitu cuci darah itu, seperti itu. Kalau pengalaman selama jadi ini di HD ya dok, pengalaman unik gitu ada dok? Selama jadi dokter HD gitu. Pengalaman unik Iya. ya. Pengalaman unik karena ya itu tadi ya, karena pasien kita itu sama. Iya. Jadi hubungan antara pasien dan dokter, pasien dan perawat itu tuh sudah seperti keluarga sendiri. Oh iya. Itu tidak pernah saya temui ketika saya jaga dimanapun. Oh, Gitu, oke, bisa oke. benar-benar ada bondingnya antara Mm-mm. dokter dan pasien. Hmm. Gitu sih. Jadi selain kita meriksa, kita juga bonding juga ya dok berarti Iya, sama pasiennya. betul. Jadi sudah kayak keluarga sendiri Hmm, gitu. oke. Kalau dokter Lupita pengalaman uniknya apa dok? Sama sih Mbak. Jadi karena kita ini ketemu dengan orang yang sama hampir beberapa tahun ya Mm-mm. pasien ini. Jadi merasakan bondingnya lebih erat. Pasien kadang pasien lagi cuci darah kita ajak ngobrol, ketawa-ketawa bareng ya mungkin salah satu keunikan di Ya, jaga dia. di ya di HD. Oke. Kalau misalnya di HD dok cuci darah itu kan pasiennya sama ya. Pernah nggak misalnya kayak pasien ini ketukar atau apa gitu? Enggak ya? Itu nggak pernah sih Nggak pernah ya? sama dijaga itu karena ya Selama dijaga. udah hafal sih Iya, Mbak udah itu terus saking hafalnya iya gitu saking ya dok ya. rutinnya pasien. Oke, oke. Terus kalau misalnya cuci darah nih dok, sebenarnya kita masuk ini ya, gimana caranya pasien yang misalnya terindikasi cuci darah itu bisa cuci darah di Rumah Sakit Amal Sehat itu alurnya gimana dok? Kalau alurnya ya Mbak ya Hmm. biasanya kita secara umum sih dibagi dua Iya. alur dari rawat jalan Mm-mm. pasien dengan HD setelah HD pulang atau setelah cuci darah pulang atau alurnya dari rawat inap. Kalau rawat jalan biasanya sudah diresepkan dari Mm-mm. dokter DPJP. Jadi untuk melaksanakan cuci darah rutin dijadwalkan selama 1 minggu ini 1 sampai 2 kali biasanya. Dan itu biasanya penyakit-penyakit ginjal kronis yang menderita penyakit ginjal kronis. Itu yang rawat jalan. Kalau rawat inap biasanya datang dari IGD rumah sakit kami. Itu dikonsulkan dengan berbagai macam kasus sebenarnya Mbak, bukan hanya gagal ginjal kronis saja. Bisa juga gagal ginjal akut. Itu bisa juga kita lakukan cuci darah rawat inap. Nah, setelah cuci darah rawat inap itu nanti ada tindak lanjutnya apakah harus dilanjutkan atau tidak. Tapi kalau rawat jalan itu pasien-pasien dengan gagal ginjal kronis yang sudah harus cuci darah rutin. Jadi dilanjutkan sepanjang usia, ya, sepanjang Seumur usia hidup pasien. gitu ya. Iya. Tapi seumur hidup bertemu Bu Lupita salut ya. Oh, Tapi kayaknya ini Bu Lupita meskipun baru setahun udah indikasinya udah ini ya betah ya dok kayaknya di sini. karena deket ya, Mbak. Gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya karena dekat juga gitu. Kalau tadi dok bahas tentang pelatihan, sebenarnya kalau yang pelatihan itu spesifiknya itu mempelajari tentang apa sih dok di pelatihan itu? Mempelajari tentang ya bagaimana sih di hemodialisa itu seperti itu. Kalau untuk pelatihan dokter itu ya terutama untuk menangani komplikasi umum itu aja. Jadi Terus tentang kalau ada komplikasi gitu ya dok ya? iya, terus tentang akses-aksesnya seperti itu. Cuma kalau yang hands on itu biasanya perawat. Oh yang apa ya langsung ke Iya, pasien itu gitu biasanya perawatnya perawat. gitu. Cuma kalau kita ya di penyakitnya itu mendalami tentang gagal ginjal itu gitu. Oh, kalau perawat juga pelatihan juga ya dok? Ada ya. Pelatihan hemodialisa juga ya? Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. supported by
misalnya gejala-gejala yang biasanya diabaikan, kan biasanya kan kalau datang itu kan pas sudah kronis ya dok. Sebenarnya itu kan nggak tiba-tiba juga ya dok ya sebenarnya kalau gejala ginjal itu. Nah kalau gejala yang biasanya sering tapi diabaikan yang perlu diwaspadai itu gejalanya apa saja dok kalau sudah mulai ada tanda-tanda gitu? Yang sering diabaikan ya Mbak ya? Hmm. Sebenarnya harusnya tidak boleh mengabaikan suatu tanda gejala Iya, ya. iya. Apalagi dengan pasien faktor resiko. Faktor resiko itu artinya yang mungkin akan kecenderungan untuk komplikasi ke gagal ginjal Hmm. seperti tensi tinggi, diabetes, jantung itu kan harusnya memasukkan tadi melakukan pemeriksaan screening ya. Hmm. Bukan screening, pemeriksaan fungsi ginjal secara berkala. Misal mungkin medical check up tahunan bisa atau 6 bulan itu kan boleh ya Mbak ya. Tapi mungkin yang sering kali kita temui itu yang pasien tidak sadar itu paling sering itu gejala mual muntah sih Mbak. Karena mual muntah itu kan gejala yang sangat umum ya, Iya, umum dikiranya sekali. asam Iya lambung, betul, asam iya. lambung atau pusing-pusing mual muntah biasa atau gejala kehamilan juga bisa ya. Tapi ternyata kan mual muntah itu salah satu tanda gejala bahwa limbah di dalam tubuh atau racun dalam tubuh itu sudah sangat banyak seperti itu. Iya, paling sering sih mual muntah sebenarnya yang kita temui. Kalau sudah sesak nafas itu sudah gejala lanjut. Biasanya mereka cari obat sih Mbak kalau udah sesak nafas. Tapi Iya, kalau mual muntah kan kasih minum obat iya aja minum obat bisa. aja Ya, bisa. padahal kan tidak seperti itu. Iya. Terus tanggapannya dok, kan sekarang banyak banget ya dok usia produktif yang dia tensinya 140, 150, tapi dia bilang karena tidak ada keluhan, jadi dia aman-aman saja. Nah itu sebenarnya berbahaya nggak dok kalau misalnya tensi tinggi tapi malah biasa saja gitu, nggak ada keluhan gitu. Itu berbahaya bagi ginjalnya juga atau gimana dok? Usia produktif Iya usia artinya produktif, 30, usia 40 30 gitu, 40 iya. tahun ya. Harus kita telah lagi ya Mbak. Artinya Hmm. 140 tensi 140 itu saat apa? Atau saat Hmm. istirahat? Tiap hari seperti itu, saat di Hmm. rumah berapa, saat di rumah sakit tensi berapa. Jadi sulit ya kalau mau bilang itu tekanan darah tinggi pada usia produktif. Tapi kalau memang dari memang sudah punya tekanan darah tinggi atau dengan faktor resiko misal merokok atau jarang berolahraga, begadang, kerjanya lembur atau seperti apa yang suka makan makanan yang instan-instan seperti itu atau tinggi gula, tinggi glukosa itu memang harus diwaspadai, sudah harus mulai melakukan medical check up sebenarnya. Iya. Jadi sebenarnya memang kalau misalnya sudah ada indikasi HT itu jangan dibiarkan gitu ya dok ya, Iya. meskipun Iya, dilihat lagi Pak, apakah kita itu termasuk faktor risiko atau uh, punya kecenderungan untuk sakit tekanan darah tinggi ya. Salah satunya itu mungkin dari lifestyle aja dulu, lihat lifestyle-nya seperti apa. Nah, kita perbaiki aja dulu lifestyle-nya. lifestyle-nya Iya, dulu. kalau memang baik nanti biasanya sih turun sih Mbak, biasanya tekanan darahnya. Oke. Ada pertanyaan, apakah cuci darah itu menyembuhkan atau hanya membantu pasien bertahan hidup? Itu gimana dok kalau cuci darah? Kalau cuci darah menyembuhkan atau membantu pasien bertahan ya. Kalau dalam kasus gagal ginjal kronis, memang selama ini belum ada obat untuk menyembuhkan, Mbak. Artinya obat yang dikonsumsi untuk menyembuhkan atau obat tindakan untuk menyembuhkan gagal ginjal kronis ya. Artinya kita membantu ginjal itu untuk fungsional lagi atau berfungsi lagi dengan cara terapi pengganti ginjal, salah satunya cuci darah ini. Kalau kita melakukan cuci darah, artinya kita memperpanjang harapan untuk pasien ini lebih bagus lagi. Jadi membantu pasien ini untuk meningkatkan produktivitasnya juga. Jadi lebih bagus lagi ke depannya. Seperti itu. Iya. Kalau misalnya pasien gagal ginjal nih, dok bisa juga ya sebenarnya kalau gagal ginjal dinyatakan sembuh tidak perlu cuci darah lagi, gitu bisa juga kan dok? Tergantung kasusnya tadi ya dok ya? Iya. Tergantung gagal ginjalnya akut atau kronis. Kalau kronis harus dibantu dengan terapi pengganti ginjal yaitu cuci darah untuk memperpanjang apa ya? Untuk kualitas hidupnya lah, memperbaiki kualitas hidup seperti itu. Tapi kalau gagal ginjal akut tadi sudah dijelaskan untuk mengobati penyebab gagal ginjal akutnya apa gitu. Oke. Iya. Ya. Kalau ini dok, efek samping dari cuci darah itu apa dok biasanya? Kalau efek sampingnya? Efek samping cuci darah. Iya. Maksudnya itu yang cuci darah sudah Sudah, iya secara pas. rutin ya, Mbak Iya. ya? Itu ya mungkin komplikasi ya, kalau efek samping mungkin jarang alergi ya paling ya. Alergi pada jarum. Itu tapi belum pernah kita temui sih.
Terus first use syndrome itu apa namanya? Dia ada reaksi ketika pertama kali apa namanya? Kena mesin HD itu juga ada. Cuma itu belum pernah kita ini sih temui. Lebih ke komplikasinya itu tadi. Kalau kayak misalnya kayak kasusnya kan orang awam kan bilangnya Hmm. kayak kemo itu ya udah bikin Iya. rambut rontok, bikin itu. Nah, Hmm. kalau cuci darah sendiri tuh ada nggak dok yang kayak gitu-gitu? Oh, lebih Iya, ini heeh, ke heeh, depannya ke gitu ya. depannya gitu. Heeh. Ya karena fungsi ginjal itu salah satunya dia mengaktifasi Mm-mm, apa namanya vitamin D ya. mm-mm, Jadi kalau pada pasien gagal ginjal karena dia sudah ginjalnya rusak, tidak bisa lagi aktivasi vitamin D untuk tulang. mm-mm. Jadi pasien gagal ginjal itu pasti ya, pasti lama-kelamaan dia akan memendek Oh gitu. gitu. Struktur tulangnya dia akan memendek gitu. Terus Mm-mm, kalau apabila kalau pada orang normal nih, kalau jatuh atau terbentur, dia patah, mm-mm, itu dioperasi, mm-mm, dia akan bisa kembali lagi normal. Nah, kalau mm-mm. pada pasien gagal ginjal udah fraktur patologis, artinya sudah tidak bisa lagi kembali. Sudah sulit. Sudah sulit ya kalau udah terlanjur gagal Iya. ginjal. Selain itu ada lagi nggak dok selain ke tulangnya gitu? Mungkin ke kulitnya gitu. Ke kulitnya menghitam, itu ya sudah otomatis karena dia apa namanya reaksi transfusi, terus biasanya dia juga gatal-gatal. Pasien gagal ginjal itu sering gatal-gatalnya karena sampahnya atau uremiknya dari apa namanya sampah-sampah yang seharusnya keluar lewat ginjal sudah tidak bisa lagi, jadi pasiennya mesti gatal-gatal Mm-mm. gitu. Tapi kalau ada menghitam itu bisa kayak misalnya pakai skincare jadi putih lagi itu bisa nggak dok? Enggak ya? Enggak ya dok ya? Enggak ya dok ya? Gimana tahu emang ada yang penasaran. Enggak ya dok ya kalau itu ya? Iya, kan beda soalnya yang Beda juga hitamnya ya. Biasanya kalau menghitam itu di area lipatan-lipatan itu ya dok ya? Seluruhnya. iya general sih Mbak, seluruh tubuh biasanya. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by Pertanyaan selanjutnya itu, apakah kalau diet garam sama cukup minum air putih dan olahraga itu bisa membantu fungsi ginjal gitu dok? Bisa nggak? Memperbaiki fungsi Memperbaiki ginjal gitu ginjal, ya. iya. Ya, kalau untuk yang membatasi garam itu Mm-mm. benar ya. Karena garam itu kan mengandung natrium. Nah, kalau kita mengkonsumsi terlalu tinggi itu menyebabkan hipertensi. Nah, Mm-mm. itu tadi hipertensi salah satu penyebab tersering dari gagal Gagal ginjal. ginjal. Terus kalau untuk cukup minum air putih itu benar, tapi ada tapinya. Mm-mm. Cukup minum air putih 8 gelas per hari atau 2 liter itu wajib dari bangun tidur sampai batasnya di maghrib. Mm-mm. Jadi ketika habis maghrib itu sudah harus dibatasi. Karena justru kalau minum air putih terlalu banyak di malam hari itu akan memperberat kerja ginjal. Oh gitu Gitu, ya, iya. ya. Terus yang terakhir tadi olahraga Mm-mm, rutin, olahraga ya. rutin. Itu betul, tapi juga ada tapinya. Olahraga rutin tapi tidak boleh terlalu berat. Jadi cukup olahraga ringan sampai sedang, yang penting teratur dan konsisten. Kenapa? Karena kalau olahraga yang terlalu berat, misalnya maraton yang terlalu memforsir otot kita, tubuh kita, itu justru juga akan merusak ginjal. Karena apabila dalam waktu yang singkat kita berolahraga, misalnya lari nih, itu komplikasinya adalah serat otot nanti akan pecah. Nah, serat otot ini dia akan mengeluarkan protein yang namanya mioglobulin. Apabila mioglobulin ini jumlahnya terlalu banyak, dia akan ke darah. Nah, itu nanti lama-lama memperberat kerja ginjal yang akhirnya jadi gagal ginjal akut. Kayak gitu. Oke. Jadi boleh berolahraga wajib ya, karena itu aktivitas fisik. Tetapi dalam Batasan batas ya. yang wajar, tidak boleh memforsir, tidak boleh yang sampai memperberat sampai maraton gitu, tidak dianjurkan. Oke. Tapi sebenarnya kalau minum air putih itu kalau misalnya kurang dari 8 gelas itu resikonya gimana sih dok sebenarnya? 8 gelas itu kan di cut off-nya ya. Iya. Sebenarnya ya kurang lebihnya itu kurang dikit ya masih Nggak nggak apa-apa, apa-apa. Lebih iya. dikit ya bagus gitu. Yang penting apa namanya jumlahnya itu ya setiap hari harus tercukupi gitu untuk mencukupi kebutuhan elektrolit dan apa namanya cairan yang ada di dalam tubuh kita. Kalau tidak ya nanti bikin gagal ginjal akut lagi. Kenapa? Dehidrasi gitu. Kalau dehidrasi fungsi ginjal tidak bisa menjalankan apa namanya perannya dengan baik. Gitu. Oke, baik. Nah, terus pertanyaan selanjutnya dok mungkin, apakah kita bisa ya dok ngecek kayak fungsi ginjal gitu? Misalnya nih kayak saya nih, misalnya kan saya nggak ada keluhan apa-apa, nggak ada sakit atau apa, tapi saya pengen nih ngecek ginjal saya itu sebenarnya
kondisinya dia baik-baik aja atau gimana gitu tuh bisa nggak dok kita ngelakuin tes gitu? Boleh sekali Mhm. Mbak, nggak apa-apa. Itu kan salah satu medical check up ya. Medical check up kan banyak, tes fungsi ginjal boleh, kolesterol boleh, fungsi hati, banyak sih, nggak apa-apa Mbak, Mhm. bagus malah. Kalau tes fungsi ginjal itu gimana dok tesnya seperti apa? Oh, diambil darah dari pembuluh darah Mhm. perifer ya, pembuluh Mhm. darah biasanya di lengan, kupiti. Mhm. Mhm. Nanti di tesnya di lab, nanti biasanya sih yang paling sering ureum kreatinin itu yang paling sering ya. Tapi banyak sebenarnya fungsi Mhm. ginjal, Fungsi cuman ginjal. yang paling umum sih biasanya itu saja sudah mewakili biasanya. Mhm. Oh berarti kalau mau cek ginjal itu diambil darah saja ya dok? Iya, Langsung ke diambil lab gitu darah ya? saja langsung ke lab. Soalnya ada yang ini berspekulasi bahwa kalau mau cek ginjal itu kita harus minum berapa liter, nanti urinnya dicek, itu enggak ya dok ya? Kalau urin ya, Mhm. urin bisa jadi Mhm. prediktor, tapi Mhm. kalau untuk langsung secara fungsionalnya mungkin dengan ureum kreatinin itu ya, itu bisa. Urin urin juga bisa sih Mbak. Jadi sebenarnya banyak prediktornya tuh banyak gitu. Oke, Iya. baik. Nah, terus kita masuk ke tips lagi satu lagi ya dok, tambahan lagi. Kalau misalnya nggak suka air putih dok, gimana? Ininya ngatasinnya gitu. Kan banyak banget ya sekarang anak remaja yang nggak suka minum air putih. Nah itu kita harus gimana dok? Kalau Ya, misalnya itu, dibiasakan ya. udah dibiasakan. Mau nggak mau ya Mau Mbak. nggak Nggak mau, mau. karena ya air putih itu membantu kerja ginjal untuk menyaring sampah Hmm. gitu, karena dia sifatnya netral ya. Jadi menyaring sampah yang ada di dalam tubuh sehingga nanti dikeluarkan dari ginjal ke urin gitu. Kalau kurang ya kerja ginjal jadi berat, dia kerja sendirian Iya, iya, oke, oke, gitu. oke, oke. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by Nah kalau komen yang selanjutnya itu ada beberapa pasien yang bilang tidak usah cuci darah itu bisa digantikan dengan obat-obat tradisional. Nah itu apakah memang iya atau gimana dok sebenarnya? Karena banyak sekali tetangga-tetangga saya dok atau kayak orang sekitar saya tuh sudah diindikasikan oleh dokter penyakit dalam untuk bu ini ibunya butuh cuci darah, tapi ada dia memilih pengobatan alternatif. Nah itu Ya, sebenarnya gimana dok? itu sebenarnya ini sih Mbak, fase aja ya. Hmm. Jadi pertama pasien yang dia sudah terdiagnosis gagal ginjal mesti dia pertama kali ada denial. Iya penolakan ya dok ya. Iya, mesti dia mencari alternatif lain dulu gitu. Padahal sebenarnya kalau lebih cepat dia percaya sama medis, lebih cepat dia mau menuruti apa kata dokter, prognosis atau apa namanya itu, harapan hidup Harapan hidupnya. ke depan itu jauh lebih baik daripada dia mencari ini sendiri gitu yang belum jelas. Kalau untuk minum-minuman herbal dan Mm-mm. ekstrak itu tentu saja sangat mitos ya. Mm-mm. Mm-mm. Jadi itu belum jelas penelitiannya, belum jelas jurnalnya, terus dia hanya percaya dari mulut ke mulut seperti itu malah justru akan memperberat kerja ginjal gitu. Jadi lebih baik kalau sudah tahu, ya sudah ikuti apa kata dokter, apa yang dianjurkan. Nah itu nanti kedepannya akan lebih bagus untuk pasien. Oh, oke, oke baik. Kalau misalnya obat tradisional itu berarti memang belum ada ya dok ya yang memang dianjurkan, yang terbukti gitu sebenarnya belum ada ya dok ya? Iya, karena secara medis itu tidak ada bukti ilmiah yang Mm-mm. membuktikan kalau itu tuh memang benar-benar bermanfaat gitu. Mm-mm. Sedangkan kalau obat-obatan dan indikasi medis itu kan sudah dengan berbagai Iya. penelitian dan jurnal-jurnal yang sudah bisa diyakini kevalidasiannya gitu. Jadi tidak mungkin membahayakan pasien gitu. Oke. Pernah nemu nggak dok yang kasusnya gagal ginjal awalnya akut, terus tiba-tiba jadi kronis karena dia pengobatan tradisional gitu, pernah nemu nggak dok di sini? Cukup banyak Mbak kasusnya Cukup kayak banyak gitu, ya? iya. Jadi karena dia sudah cuci darah 1-2 kali, seharusnya setelah itu kan diobservasi nih, fungsi ginjalnya dicek ulang nih, sudah membaik atau belum dengan cuci darah itu. Apabila belum, ya nanti perlu cuci darah 1 kali lagi mungkin. Tapi kadang-kadang pasien karena sudah termakan karena stigma, jadinya ikut saran dari luar mencari obat-obatan alternatif. Nah, seharusnya ginjal yang sudah 50% membaik, jadi dia kembali lagi ke nol. Gitu. Iya, Jadi iya, iya, kayak iya. pengobatannya dia tidak tuntas gitu. Jadi nggak tuntas ya Jadi dok ya? ginjalnya kembali lagi, fungsinya mogok lagi gitu. Ya memang tricky juga ya dok ya Iya. sebenarnya kalau sama pasien ini. Nah pertanyaan selanjutnya mungkin dok,
terkait dengan biaya ya dok ya. Biasanya kan kalau orang spekulasinya karena gagal ginjal ini seumur hidup, harus cuci darah seumur hidup, membutuhkan biaya yang mahal. Sebenarnya tuh kalau untuk pemeriksaan, tindakan cuci darah ini tuh biayanya biasanya berapa sih dok estimasinya? Estimasi biaya Mbak ya. Hmm. Sebenarnya kami di Rumah Sakit Amal Sehat ini menerima pasien cuci darah dengan asuransi Mm-mm. maupun dengan pembiayaan BPJS. Mm-mm. Mau pasien umum pun juga bisa Mm-mm. gitu. Mungkin memang pembiayaan ini sedikit mahal kalau pakai umum ya Mbak ya. Apalagi nanti dilakukannya itu tidak hanya 1-2 kali, tapi sepanjang usia 1 minggu bisa 2 kali. Jadi kalau saya sarankan tetap harus memakai asuransi atau memakai BPJS ya. Kalau ininya memang sedikit mahal ya dok ya. Kalau yang HD ini, yang cuci darah Kalau ini, kalau iya, umum. iya kalau tindakan kedokteran memang sedikit pricey Iya. ya. Mm-mm. Iya. Ya ada harga ada usaha juga Iya, ya dok. betul. Karena kita kan pakai mesin, Mbak, pakai Mm-mm. Mm-mm. alat dan bahannya. Itu kan dari alat dan bahan ini kan yang biasanya sedikit lebih mahal. Ya. Oke. Pernah nggak dok kasus pasien datang umum terus nanti dari kita direkomendasikan BPJS, dibantu ngurus BPJS itu pernah nggak dok? Banyak, Mbak, kita di unit cuci darah ini kita sama pasien itu sudah seperti keluarga ya. Jadi kalau pasien itu kita anjurkan yang terbaik untuk pasien, kita tolong sebisa mungkin. Jadi kalau pertama kali belum punya, kita usahakan untuk dibantu seperti apa, bisa mendaftar atau seperti apa kita usahakan bantu. Ya. Oke. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by Lanjut ke dokter Levita. Kalau closing statement dari saya mungkin untuk Gen Z ya Iya, Mbak, Gen Z atau Gen Z. Mungkin mulai dari sekarang hindarilah konsumsi-konsumsi seperti yang kita suka, biasanya mie instan atau minuman kemasan berkarbonasi, minuman kemasan dengan kadar glukosa yang tinggi, merokok, seperti itu. Mulailah olahraga rutin, minum minuman air putih yang cukup, dan makan makanan bergizi. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter Levita, dokter Tias atas waktunya. Nanti jangan kapok ya dok. Jangan kapok, nanti kita ada podcast lagi semoga ada season 2-nya. Oke, mungkin itu dari saya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di podcast Asa episode selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.